terima kasih Pak. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi dan BIMTEK untuk aplikasi Sinau dalam rangka tryout UNAR Pak. Jadi ini untuk membantu teman-teman dalam pelaksanaan ujian negara amatir radio karena masih berhubung soalnya ini kan baru Pak. Jadi masih belum ini soalnya jujur saja soal ini agak berat Pak dirasakan teman-teman di sini. Jadi tingkat kelulusannya itu masih rendah. Jadi mungkin dengan aplikasi dan tryoutnya bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan ujian negara amatir radio nantinya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Yang pesertanya dari mana, Pak Febri? Dari Orda, Orlok, Dari atau anggota lain? saat ini peserta dari pengurus Orda dan Orlok serta ada beberapa peserta yang akan mengikuti ujian pada tanggal 25 Maret itu depan. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Febri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Salmin kalau nggak salah dari Orda Kendari ya Pak. Beberapa waktu lalu kita pernah komunikasi juga. Dan jajarannya di Orari Daerah Kendari, selamat pagi, salam sehat, dan juga pengurus Orari lokal Kota Kendari atau di Provinsi Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ini Pak ya, karena waktu saya juga singkat, berhubung jam 9 nanti saya juga ada rapat lain. Jadi saya hanya mencoba dari sisi menjelaskan dari sisi regulasinya saja, dari sisi aturan seperti apa, nanti teknisnya mungkin ada Om Bobi ya dari Orari Pusat, Yankee Bravo One Golf Bravo November. Saya lihat juga ada Om Joko, Yankee Bravo One Tango Juliet, pengurus Orari Pusat juga. Saya perkenalkan dulu, nama saya Budi, jabatan saya analis kebijakan ahli muda, dan saat ini saya bertugas sebagai wakil ketua tim bisnis proses dan sistem data aplikasi non-SIMS. Sebelumnya memang saya mengurusi pelayanan amatir radio dan kerap. Nah, saat ini untuk pelayanan amatir radio dan kerap sudah ditangani oleh Pak Ian Falah. Nah, kebetulan Pak Ian Falah ada di sini, saya juga minta hadir, nanti bisa ikut memperkenalkan diri. Jadi nanti untuk hal-hal yang terkait dengan amatir radio, kegiatan amatir radio dan kerap, nanti bisa ke Pak Ian Falah. Dan juga teknisnya ya, kebetulan untuk aplikasi Sinau ini Pak Ian Falah juga yang ikut menangani juga, dan sampai saat ini memang nanti ke depan juga beliau yang menangani. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen ya, sebentar. Kelihatan nggak ini ya? Sudah terlihat ya? Kelihatan Pak Budi, sudah Ya, kelihatan di Zoom meeting Pak. Ya, baik. Ya, jadi saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi regulasinya saja ya, mengenai aplikasi Sinau ini. Nah, ini ada beberapa dasar hukum dari pelaksanaan atau kegiatan amatir radio di Indonesia ya. Secara internasional itu dasar hukumnya ada di ITU Radio Regulation artikel 25.
tentang amatir service. Jadi di situ disebutkan bahwa pemerintah, ya administrasi pemerintah di satu negara itu harus memverifikasi kompetensi dari setiap orang yang akan mengoperasikan stasiun amatir radio di negaranya. Jadi harus diuji kompetensinya masing-masing orang yang akan mengoperasikan stasiun amatir radio. Nah, uji kompetensinya seperti apa? Nah, itu yang sudah kita lakukan sejak awal, yaitu ujian negara amatir radio. Nah, ujian negara amatir radio ini sebagai ajang atau sarana untuk menguji kompetensi atau kemampuan Bapak Ibu di bidang amatir radio. Apakah memang memiliki kompetensi, kemampuan untuk mengoperasikan stasiun amatir radio. Nah, ketika nanti lulus atau dianggap kompeten, maka Bapak Ibu akan mendapatkan izin amatir radio. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengoperasikan stasiun radio amatirnya. Nah, tentunya ada rambu-rambu aturan yang harus dipenuhi dalam mengoperasikan stasiun radio amatir tersebut. Nah, ini dasar hukum secara internasionalnya. Jadi dari ITU sudah mengatur bahwa setiap negara harus menguji kompetensi setiap orang yang akan mengoperasikan stasiun radio amatir di negaranya. Kalau di kita melalui UNAR ya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian mengikuti ujian negara amatir radio, maka kami dari SDPPI Kominfo mencoba bekerja sama dengan teman-teman di amatir radio juga, para pengurus juga. Di situ ada Om Bobi juga ada Om Joko, kebetulan ada juga di situ. Kami aplikasi Sinau, kita namakan Sinau. Nah, ini sarana untuk belajar ya. Nanti di berikutnya ada. Nah, dasar hukum yang kedua adalah dasar hukum yang diberlakukan di negara kita sendiri secara nasional. Nah, pertama ini kegiatan amatir radio itu lebih tinggi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Itu diatur. Ada di pasal 7 ayat 1 huruf C dan pasal 9 ayat 4 huruf A. Nanti silakan dilihat. Nah, ini karena masuk juga nanti di materi ujiannya juga, regulasi nasional dan internasional ya. Nah, ini ada juga nanti di Sinau. Nah, ini diatur dalam undang-undang. Nah, kalau Bapak Ibu melanggar aturan ini, tentunya hukumannya akan menjadi berat. Itu kalau di undang-undang itu hukumannya udah pidana itu. Nah, juga selain di undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintah juga diatur peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, itu ada di pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 62. Nah, itu diatur juga bagaimana seseorang harus mengoperasikan stasiun radio amatirnya atau seperti apa, itu diatur di situ. Nanti harus dibaca nih. Dan disosialisasikan juga. Nah, teman-teman di UPT dan juga di pengurus Orpus, nah ini secara regulasi harus disosialisasikan kepada anggota. Lalu ada PP nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Nah, itu di pasal 4, di pasal 6. Nah, ini terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi radionya. Amatir radio itu memang sudah dialokasikan penggunaan spektrum frekuensi radionya. Nah, ada lagi untuk alokasi band frekuensi yang dapat dipergunakan oleh amatir radio itu dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 12 tahun 2022 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia TASFRI. Nah, di situ di TASFRI itu frekuensi-frekuensi yang bisa dipergunakan atau dipakai oleh para penggiat amatir radio ada di situ, termasuk modenya juga. Misalnya di frekuensi berapa, modenya harus apa,
Nah, itu diatur di situ. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan amati radio harus mengikuti rambu-rambu itu. Maka jika tidak, itu tentunya ada sanksinya. Nah, sanksinya secara administrasi itu nanti diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 17. Nah, juga ada diatur juga di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. Nah, ini juga diatur. Nah, itu juga ada apa namanya pasal yang mengatur tentang izin amati radio atau kegiatan amati radio. Nah, jadi eh, kegiatan amati radio ini tidak dilepas begitu saja. Artinya ada aturan atau rambu-rambu yang harus ditaati, diikuti, baik secara internasional maupun secara nasional. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, lebih spesifik, lebih detail, kegiatan amati radio itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 tentang kegiatan amati radio dan kerap. Nah, segala kegiatan amati radio itu diatur secara detail di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17. Termasuk harus mengikuti ujian negara amatir radio. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, UNAR itu menjadi sebuah kewajiban untuk uji kompetensi Bapak Ibu sekalian dalam rangka nanti mengoperasikan stasiun amati radio. Nah, di pasal 1/6 Peraturan Kominfo itu menyatakan bahwa UNAR, ujian negara amati radio yang selanjutnya disingkat UNAR, adalah ujian negara bagi calon amati radio dan atau amati radio guna menetapkan tingkat kecakapannya. Nah, jadi memang seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, ya izin amati radio yang diberikan itu sesuai dengan tingkat kecakapannya. Nah, ujiannya pun seperti itu. Nah, ujiannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian dari mulai tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Nah, di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 1, nah itu terkait dengan materi yang diuji. Materi yang diuji di dalam ujian negara amati radio. Nah, materi ini juga tidak terlepas dari apa yang sudah diatur atau ditetapkan oleh ITU, aturan minimal, aturan dasar, nanti ada di bawahnya. Nah, berikutnya permasalahan. Nah, ini permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian di dalam dunia amati radio di Indonesia saat ini, khususnya dan secara umum penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia itu kita banyak mengalami gangguan komunikasi radio yang ditimbulkan akibat penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya Bapak Ibu dari masing-masing tingkatan itu sudah ditentukan maksimum daya pancar, tapi menggunakan lebih. Nah, itu akan menimbulkan gangguan, misalnya interferensi, gitu kan. Lalu misalnya frekuensinya melebar atau apa namanya macam-macam ya gangguannya itu nanti. Apalagi misalnya perangkatnya yang tidak distandarisasi atau misalnya saya tahu banyak homebrew ya. Nah, kalau homebrew ini teman-teman amati radio yang bereksperimen tidak mengikuti aturan teknis yang ada, nah itu sudah diatur sebenarnya aturan teknis apa namanya ketentuan teknis untuk eksperimen di PM17. Nah, itu kalau tidak mengikuti ketentuan itu akan menjadi gangguan. Nah, juga misalnya mode yang tidak sesuai dengan apa namanya ya, ketentuan yang diberlakukan. Misalnya di frekuensi tertentu harus dengan mode PON, mode SSB, tetapi digunakan modenya mode lain gitu, atau mode sebaliknya, mode data tapi dipergunakan oleh mode penah. Ini akan mengganggu, khususnya mengganggu
penggiat amati radio lainnya yang akan menggunakan frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya ini bisa mengakibatkan komplain. Nah, Bapak Ibu, kami dari SDPPI Kominfo itu beberapa kali mendapat komplain dari ITU, khususnya dari Amerika juga banyak melayangkan komplain ke kami, tetapi melalui ITU. Itu melayangkan surat terjadi beberapa gangguan di band-band frekuensi, baik di amatir maupun di frekuensi lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di soal sinau itu juga ada ketentuan band plan yang harus dipelajari, ketentuan teknis daya pancar, nah itu harus ditaati, diikuti gitu, supaya tidak menimbulkan gangguan. Nah, yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi. Nah, ini memang teman-teman dari Orpus mohon untuk terus mensosialisasikan aturan-aturan atau rambu-rambu yang sudah ditetapkan baik secara internasional maupun nasional kepada para anggotanya, supaya lebih tertib penggunaan frekuensi dan juga lebih bermartabat kalau saya bilang amati radio. Jadi kedengaran, karena khususnya di frekuensi HF ya, itu kan borderless, artinya bisa keluar negeri komunikasinya kan, seperti yang kita ketahui bisa long distance communication atau DX lah ya. Nah, ketika melakukan DX ini kan harus ada tata tertib berkomunikasi yang bisa mengangkat harkat martabat amati radio di Indonesia. Nah, jadi etika komunikasi juga ada di Sinau nanti yang bisa dipelajari, dan juga nanti teman-teman dari Orari Pusat juga terus bersosialisasi mengenai etika bagaimana berkomunikasi yang baik. Nah, latar belakang dari aplikasi Sinau itu tadi ya, karena di dalam aturan secara nasional internasional Bapak Ibu harus mengikuti ujian negara amati radio sebagai ajang uji kompetensi. Kami dari pihak pemerintah itu menyediakan fasilitas atau sarana untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu mengikuti ujian negara amati radio. Nah, melalui aplikasi Sinau itulah nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari situ mengenai aturan, mengenai teknisnya, mengenai etika berkomunikasi dan lain-lain yang terkait dengan amati radio. Nah, Sinau ini merupakan inovasi kami dari SDPPI yang juga dibantu oleh teman-teman dari para penggiat amati radio. Ada Om Bobi di situ, ada Om Joko juga di situ. Kebetulan kalau nggak salah nih ikut juga di Zoom ini ya. Nah, itu mereka berkontribusi di penyusunan Bang soal aplikasi Sinau ini. Nanti mungkin teknisnya bisa dibantu dijelaskan atau diskusi lah dengan Pak Bobi dan Pak Joko. Nah, secara teknis aplikasi nanti ada Pak Ian Falah mungkin masih bisa bantu, bisa diskusi. Nah, yang kedua adalah aplikasi ini juga upaya meminimalisir praktek kecurangan dalam pelaksanaan ujian, misalnya contek menyontek misalnya, atau ada yang nyontek dibiarkan misalnya. Nah, ini nggak perlu lah, nanti nggak perlu seperti ini ya, karena sudah belajar melalui aplikasi Sinau itu. Karena soal yang ada di aplikasi Sinau itu adalah soal yang juga diujikan di dalam ujian negara amati radio, sama persis, tidak ada bedanya, cuma memang namanya di random, diacak. Jadi ketika belajar di Sinau mungkin tidak ketika nanti ikut ujian tidak persis yang keluar soalnya itu gitu, mungkin soal yang lain.
tetapi itu apa namanya masuk di dalam bank soal Sinau juga, dan juga jadi apa yang soal yang diujikan di UNAR itu juga ada soalnya ada juga di Sinau. Nah, jadi itu kelebihannya ya. Nah, juga aplikasi ini merupakan sebuah saluran pembelajaran mandiri, jadi Bapak Ibu bisa belajar mandiri untuk mempersiapkan apa namanya mengikuti ujian negara amati radio. Nah, juga dari sisi kami ya SDPPI itu kami juga ingin apa namanya menegakkan atau apa ya mencanangkan zona integritas dalam pelaksanaan ujian negara. Nah, kami itu tidak hanya di SDPPI Pusat, juga termasuk di teman-teman di UPT, termasuk UPT Kendari. Jadi tidak ada lagi misalnya ujian apa namanya, mohon maaf, ada calo, nanti lulus misalnya, nanti saya jamin lulus, nanti saya jamin ini, tidak ada lagi itu. Jadi semua tergantung dari Bapak Ibu sekalian belajar melalui aplikasi Sinau. Nah, jadi Sinau ini Bapak Ibu apa namanya sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana belajar mandiri. Nah, ini maksud dan tujuannya juga tadi sudah saya sampaikan di atas ya, di sebelumnya. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu dibuatkan aplikasi atau disediakan aplikasi Sinau itu sebenarnya apa namanya untuk meningkatkan kualitas amati radio dan penggiat amati radio di Indonesia sebenarnya. Tidak ada yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu mengetahui aturan atau kebijakan tentang amati radio, terkait amati radio baik secara internasional maupun secara internasional maupun nasional, itu sebenarnya merupakan sebuah bekal gitu. Bekal Bapak Ibu mohon maaf, ada piaraan saya nih bunyi. Nah, Bapak Ibu, bekal Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan apa namanya amati radio. Nah, jadi semata-mata tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa soal-soal yang disusun, soal-soal yang dimasukkan di dalam Sinau maupun soal-soal yang diujikan di dalam UNAR itu kami sudah coba untuk menyesuaikan dengan aturan ITU melalui Radio Regulation, ITU Recommendation nomor M1544 mengenai minimum qualification of radio amateur. Nah, ini ada kualitas minimum, kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengoperasikan stasiun amati radio. Nah, makanya kami sudah mencoba menyusun bank soal ya yang disesuaikan dengan minimum requirement, persyaratan minimum bagi seorang amati radio. Nah, itu sudah kita susun. Nah, penyusunan ini juga sudah dibantu oleh teman-teman dari Orari Pusat. Waktu itu belum jadi pengurus, masih jadi penggiat. Nah, sekarang kebetulan sudah jadi pengurus beliau-beliau ini. Nah, itu ada di situ ada soal siaga, ya, soal penggalang, soal penegak. Nah, itu awal itu masih sedikit. Nah, setelah kita lakukan pemutakhiran, apa namanya, kita invite teman-teman amati radio juga untuk berkontribusi dalam penyusunan bank soal ini.
itu saat ini kita sudah memiliki 1.600 soal yang terdiri dari soal siaga, penggalang, penegak. Nah, ini tentunya sudah kami coba untuk disesuaikan dengan minimum requirement tadi yang ditentukan oleh ITU. Nah, saya kira ini pemanfaatan aplikasi Sinau. Tadi juga saya sudah sempat sampaikan, ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti memanfaatkan aplikasi Sinau untuk belajar mandiri, dan juga teman-teman dari Orpus juga terus menggalakkan atau mensosialisasikan aplikasi Sinau ini karena ini sangat bermanfaat. Nah, nanti manfaatnya dirasakan ketika sudah belajar, sudah mulai try out Sinau dan mengikuti ujian. Nah, jadi bisa juga belajar mandiri atau bisa belajar bersama-sama. Nah, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh orang di daerah, pengurus orang di daerah untuk membina anggotanya di daerah sebenarnya. Nah, misalnya sebelum pelaksanaan UNAR itu ada dulu itu saya ingat ada namanya BUNAR, bimbingan UNAR. Nah, bimbingan UNAR ini adalah merupakan bimbingan bagi para calon peserta UNAR. Nah, itu tryout biasanya gitu, dan juga ada apa namanya sosialisasi mengenai aturan-aturan juga dari teman-teman Balmon. Nah, ini nanti bisa dipakai oleh teman-teman dari orari daerah atau orari lokal bagi anggota-anggotanya atau calon anggota yang ingin mengikuti ujian, ini bisa dipakai untuk sarana bimbingan UNAR. Nah, jadi ketika mengikuti UNAR, mereka sudah siap, benar-benar siap. Jangan sampai nanti tadi integritasnya tidak terjaga, misalnya kasakusuk. Tidak belajar tapi maunya lulus gitu. Nah, itu repot ya. Akhirnya kualitasnya tidak terjaga, tidak tercapai. Nah, ini yang kami khawatirkan, akhirnya pengoperasian stasiun amatir itu tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ujungnya sebenarnya kami dari sisi SDPPI Kominfo ingin frekuensi itu bersih, dan Bapak Ibu saya yakin juga ingin frekuensi itu bersih, penggunaannya tertib, teratur, sehingga pengguna frekuensi lain juga tidak merasa terganggu, dan juga dinas-dinas lain juga tidak merasa terganggu. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti teknisnya bisa dari teman-teman dari Orpus ya, atau nanti dari di sini, dan nanti ada Pak Yan Falah mungkin bisa membantu mensosialisasikan juga aplikasi Sinau ini, dan juga apa namanya mau seperti apa nih amatir radio ke depan gitu. Nah, ini ada 4 kelebihan pada tryout UNAR. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bank soalnya itu sama. Jadi apa yang ada di Sinau itu dengan yang diujikan pada saat UNAR itu sama sebenarnya soalnya. Cuma bedanya ketika ujian itu memang di random, sama di Sinau juga ketika belajar nanti akan di random juga itu. Jadi ketika nanti mau diulang, di loading lagi soalnya itu akan acak, diacak random ya. Nah, passing grade, nah ini passing grade mungkin apa namanya masih yang lama ya. Sebenarnya secara pribadi saya kepingin passing grade itu dinaikkan. Untuk apa? Jangan khawatir sebenarnya Bapak Ibu, karena sudah ada Sinau kan, bisa belajar. Ketika passing grade naik, kualitas atau kompetensi Bapak Ibu juga menjadi naik sebenarnya. Jadi pengetahuan tentang amatir radio Bapak Ibu juga menjadi naik sebenarnya. Nah, itu. Dan kemampuan teknisnya juga, karena soal-soal yang ada di Sinau itu juga belajar tentang teknik gitu kan, tentang regulasi, tentang macam-macam terkait amatir radio di situ semua. Nah, jadi Bapak Ibu benar-benar mempelajari, benar-benar mengetahui
untuk mencapai passing grade yang ditentukan. Nah, itu kan terpicu. Nah, beberapa hasil UNAR yang tahun lalu ya, yang saya ikuti di beberapa daerah